Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali, Ibu Novi. Kita akan belajar tentang mekanisme narkosis. Kita juga akan mempelajari tentang fisiologi dari nyeri. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami tentang fisiologi nyeri. Ini basic need ya, bahwa setiap orang harus bebas dari nyeri. Maka kita sebagai petugas kesehatan harus paham bagaimana jalur fisiologi nyeri sehingga kita bisa memberikan treatment yang tepat. Berikutnya, memahami tentang mekanisme narkosis terkait dengan membran sel. Kita belajar fisiologi nyeri ya. Nyeri ditransmisikan. Jadi nyeri pertama di stimulus. Jadi stimulus ini bisa panas, suhu ya, suhu yang ekstrim, panas, dingin, perubahan kimiawi di dalam sel, kemudian tekanan, sayatan gitu ya, proses operatif. Nah, ini bisa menjadi stimulus nyeri. Ditransmisikan oleh neuron yang namanya nosiseptor, nosiseptif aferen yang menghantarkan dari lokasi nyeri menuju ke sumsum tulang belakang dan menuju ke sumsum tulang belakang di pusat nyeri, yaitu di otak. Jalur nosiseptif ini yang menyampaikan sinyal nyeri dari lokasi cedera ke korteks serebral otak. Korteks serebral itu pusat nyeri ya dari otak. Ini jalurnya jadi ada syaraf ya. Syaraf namanya nosiseptif neuron. Ini adalah syaraf yang menghantarkan rangsangan nyeri. Dari nosiseptif atau nosiseptor menangkap adanya stimulus nyeri, kemudian dia dihantarkan menuju ke dorsal root. Dorsal root masuk ke spinal cord, masuk ke sumsum tulang belakang, naik melalui ascending ya, ascending neuron yang ke atas, ascending neuron sampai ke talamus, dihantarkan lagi oleh neuron thalamic cortical neuron menuju ke korteks cerebri sebagai pusat nyeri. Ketika kita tadi ada jalur nyeri ya dari nosiseptif neuron kemudian masuk ke dorsal root ya, naik menuju ke otak melalui ascending neuron, ada yang berkebalikan yaitu descending neuron. Ini berfungsi menghambat jalur transmisi nyeri pada sistem analgesik tubuh sendiri. Ya, descending neuron berfungsi untuk menghambat transmisi nyeri. Ya, menghambat transmisi nyeri. Ini karena kita mempunyai opiat-like peptide, neurotransmitter opiat-like peptide ya, yang bisa memblok, menyetop transmisi nyeri di dorsal root. Kita perjelas fisiologi nyeri ya, ada 4 proses fisiologi nyeri. Ada proses transduksi, kemudian ada proses transmisi, ada persepsi nyeri dan modulasi. Pertama tentang transduksi ya. Ketika sel kita ya, kulit, mukosa, organ internal, apapun dari sel kita mengalami injury, itu akan melepaskan neurotransmitter. Ya, neurotransmitter adalah produk dari neuron yang digunakan untuk saling berkomunikasi melalui sinaps. Neurotransmitter ini akan ditangkap oleh reseptornya, oleh nosiseptor. Jadi nosiseptor adalah reseptor nyeri. Kemudian dihantarkan melalui serabut alfa bisa, serabut C juga bisa. Serabut A delta ini mentransmisikan dengan cepat dan tajam.
ya, lokalisasi nyerinya spesifik. Kalau melalui serabut C itu transmisinya lambat, sifatnya dullness itu tumpul dan lebih pada nyeri yang kronik. Masuk ke dorsal root, ya, masuk ke dorsal horn, ini di sumsum tulang, di medula spinalis, kemudian dihantarkan melalui ascending neuron sampai ke talamus. Di talamus dihantarkan lagi bisa ke korteks cerebri, muncullah nyeri. Ini proses yang cepat, ya, proses sekian detik tangan kita kena pisau langsung timbul nyeri, ya. Jadi nyeri itu sebagai alarm tubuh bahwa ada masalah di sel kita. Persepsi nyeri timbul setelah stimulus ini dihantarkan dari lokasi nyeri, kemudian masuk ke dorsal horn, masuk ke spinal cord, naik ke otak. Ada persepsi nyeri. Proses yang lainnya juga ada modulasi. Modulasi ini yang tadi hambat, ya, diinhibiting oleh descending pathway. Descending pathway, ya, dia memodulasinya dengan opiat endogen. Opiat endogen itu opiat yang bisa kita produksi sendiri, juga ada serotonin dan norepinefrin. Ini fungsinya untuk menghambat proses jalur naik ascending neuron ini, sehingga nyeri yang dipersepsikan bisa menjadi lebih ringan, ya, dibandingkan sebelumnya. Kita pelajari dulu dasar dari proses transmisi, ya, impuls saraf di sinaps. Sinaps itu adalah pertemuan antara neuron satu dengan neuron yang kedua. Neuron satu atau neuron presinap, ya, ini menggunakan akson terminalnya, kemudian ini adalah celah atau cleft. Nah, yang ini adalah neuron postsinap. Neuron postsinap ini adalah bagian dari dendritnya bisa, ya, atau bahkan bagian dari badan selnya. Kalau ini adalah ujung dari terminal akson. Nah, neuron presinap berhubungan dengan neuron postsinap ini menggunakan yang namanya neurotransmitter. Kita mempelajari sedikit dasar tentang ini, tentang proses di sinap, karena nyeri pasti tidak lepas dari neurotransmitter. Hantaran nyeri itu komunikasi antar sel syaraf, ya, melalui sinaptik ini. Neurotransmitter, setelah ada potensial aksi, Anda bisa baca, bisa lihat video saya yang terkait dengan mekanisme transmisi di sinaptik, ya, supaya saling terkait. Ini saya singgung sedikit saja. Setelah ada proses potensial aksi yang merambat di sepanjang akson sampailah pada akson terminal, maka ini ada kalsium channel yang sensitif pada perubahan voltase di membran sel akan terbuka, sehingga kalsium akan masuk ke dalam intrasel, ya, ke dalam intrasel yang akan men-trigger vesikel-vesikel yang mengandung neurotransmitter untuk melepaskan, mengeksositosiskan, ya, melepaskan neurotransmitter ke dalam celah, ke dalam cleft-nya. Neurotransmitter akan ditangkap oleh reseptor yang spesifik sehingga menyebabkan perubahan internal pada neuron postsinaptik. Aplikasinya menjadi seperti ini, ya. Ini ada neuron yang pertama, kemudian ini adalah neuron yang kedua. Terkait dengan nyeri, jadi yang ditransmisikan, yang dihantarkan dari neuron 1 presinap,
dengan neuron yang kedua postsinap adalah substansi P. Substansi P atau prostaglandin ini terproduksi meningkat sebagai respon dari nyeri, ya, sebagai stimulus dari nyeri. Ada kerusakan sel, ada inflamasi, itu ya. Prostaglandin akan meningkat, akan diproduksi sebagai ini proses alarm bahwa oh saya ada masalah di sel saya karena akan terpersepsi nyeri. Nah, proses yang pertama nih penghantaran prostaglandin, dia dari vesikelnya kemudian akan fusi vesikel dengan membran sel di akson terminal, akan fusi, kemudian prostaglandin akan keluar. Prostaglandin yang berada di celah sinap ini akan ditangkap oleh reseptor pada neuron postsinap, pada neuron yang berikutnya. Seperti itu terus, ya. Akan menjadi ada proses ya, potensial aksi. Nanti neuron yang ini akan memproduksi prostaglandin dan seterusnya. Seperti itu merambat, ya. Itulah cara komunikasi sel neuron. Fungsi dari prostaglandin juga nih menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi pada pembuluh darah, meningkatkan permeabilitas vaskuler, serta utamanya menstimulasi neuron nosiseptif, mengaktifkan neuron yang sensitif terhadap nyeri. Jalur sintesis prostaglandin dan tromboksan, ya. Prostaglandin ini dibentuk dari fosfolipid. Fosfolipid dirubah menjadi asam arachidonat, kemudian oleh enzim namanya siklooksigenase menyebabkan siklik endoperoksida yang akan lisis dirubah menjadi prostaglandin dan tromboksan. Ini poin kita, prostaglandin dibentuk dari fosfolipid menjadi asam arachidonat, kemudian dirubah oleh enzim siklooksigenase menjadi siklik endoperoksida, baru menjadi prostaglandin dan tromboksan. Injury sel selain dari sayatan, dari suhu yang ekstrim, bisa juga karena swelling, karena bengkak, ya. Pembengkakan karena inflamasi juga merangsang neuron nosiseptif. Pembengkakan ini akan menekan sel-sel sekitarnya sehingga sel sekitarnya menjadi perfusinya tidak baik. Dari perfusi yang tidak baik, dia akan memproduksi prostaglandin. Prostaglandin ini akan ditangkap oleh nosiseptif neuron sehingga timbul nyeri. Contoh ini pembengkakan di persendian, ya. Antara tulang dan tulang ini ada persendian, ada pembengkakan, contohnya karena artritis, ya. Ada PGE2 nosiseptor akan meningkatkan aksi bradikinin. Prostaglandin E2, PGE2 nosiseptif akan meningkatkan aksi bradikinin sehingga juga bisa merangsang neuron nosiseptif untuk menghantarkan nyeri ke otak. Ada jalur inflamasi dan non-inflamasi itu begitu dekat sebetulnya pathway-nya, ya, jalurnya, ya. Kalau ini proses yang normal. Proses yang normal dalam upaya menjaga homeostasis tubuh. Sedangkan ini proses yang patologi karena ada inflamatori. Jadi prostaglandin, tromboksan, ya, ini sama diproduksinya dari bahan dasarnya fosfolipid, asam arachidonat, tapi pada proses homeostasis, enzim yang membantu adalah siklik oksigenase kelas 1, COX-1. Sedangkan pada proses inflamatori, asam arachidonat menjadi siklik endoperoksida ini dirubah oleh COX-2. Jadi, obat, ya, ditargetkan pada COX-2 ini juga dapat mengikat dan menghambat kerja dari COX-1. Kita pelajari tentang teori gate control, ya.
terkait dengan nyeri, ya nyeri tadi kan dihantarkan dari lokasi yang mengalami injury oleh nociceptic neuron, kemudian masuk ke dorsal horn, ya masuk ke sumsum tulang belakang. Ada dua jenis saraf, ada large diameter fiber, dia yang menghantarkan non nyeri. Sedangkan yang small diameter fiber neuron ini yang membawa nyeri. Dia harus melewati gerbang, ya, melewati gerbang. Ini sih theoretical gate ya, namanya juga teori. Ini melewati gerbang agar bisa sensasi nyerinya itu stimulus nyeri itu bisa ditransmisikan ke otak. Ini posisi gerbang terbuka, sehingga nyeri bisa sampai ke otak, ke atas. Ketika gerbang itu ditutup, ya, ada situasi yang menutup gerbang ini, obat, stimulus fisik, stimulus psikis, ya, bisa menutup gerbang ini, maka impuls saraf yang small diameter fiber ini akan tertutup, tidak bisa naik ke otak. Nyeri tidak bisa dipersepsikan oleh otak. Yang terbuka, yang bisa naik ke otak adalah impuls non nyeri, ya, yang dibawa oleh large diameter fiber. Bagaimana cara kita bisa menutup gerbang nyeri ini di dorsal horn ini? Bisa tadi dengan obat-obatan, dengan terapi fisik, terapi psikis, ya, dan biologis dengan obat tadi. Untuk pemilihan obat sangat tergantung dengan jenis nyeri, ya, kualitas nyeri. Ada lokal anestesi, ini yang terkait. Kita bahas sedikit, kalau yang lainnya nanti lebih advance, ya, bisa dibahas di farmakologi. Nah, untuk lokal anestesi ini juga bisa dengan anti-inflammatory drugs, sehingga menurunkan swellingnya, menurunkan pembengkakannya. Ini untuk mengatasi menghambat rangsangan dari peripheral nociceptive. Kemudian untuk menutup gate control, kita bisa menggunakan di dorsal horn, bisa juga menggunakan lokal anestetik sehingga stimulus nyeri juga terhenti. Bisa juga dengan opiat ataupun opiat alfa 2 agonis. Kalau nanti belajar obat, ada obat yang sifatnya agonis searah, ya, sama responnya dengan opiat endogen atau hormon neurotransmitter yang dari dalam diri sendiri, media kimia yang dari tubuh kita sendiri sintesis. Nah, ini kan obat. Jadi agonis berarti yang sama fungsinya dengan yang kita produksi sendiri dari dalam tubuh. Kalau yang antagonis berarti yang berkebalikan dengan yang sintesis dari dalam tubuh kita. Nanti akan lebih dipelajari di farmakologi. Oke. Next, untuk menutup gate control di dorsal horn bisa menggunakan lokal anestesi maupun agonis opiat. Kemudian untuk nyeri yang lebih hebat, kita bisa juga menggunakan opiat agonis. Ini juga berespon pada saraf pusat. Ini saya jelaskan bagaimana sedikit, ya, proses potensial aksi di sepanjang membran neuron. Ya, di sepanjang membran neuron, terutama kalau terkait dengan nyeri, ya, di sepanjang akson. Nah, membran sel yang terdiri dari lapisan lipid bilayer, kalau di akson, ya, ada di selubung mielin. Jadi sebagian diselimuti mielin, kemudian ada nodus Ranvier ini, ya. Nodus Ranvier itu bagian akson yang tidak diselubungi selaput mielin. Di situ lokasi adanya ion gate,
ya, ion gate atau ion channel, ada natrium gitu ya, ada kalium seperti itu. Kemudian ini bermielin, ini nodus Ranvier, ini bermielin, ini nodus Ranvier, bermielin, nodus Ranvier, dan seperti itu seterusnya sepanjang akson. Nah, impuls saraf itu bergerak di sepanjang membran neuron. Caranya ini dengan untuk melakukan potensial aksi, neuron membutuhkan natrium untuk melakukan depolarisasi. Ya, peningkatan muatan di dalam membran sel. Ini membran sel harusnya negatif-negatif. Ya, ini ekstrasel, ini intrasel. Harusnya negatif-negatif-negatif. Begitu natrium masuk, terjadi peningkatan muatan positif atau depolarisasi. Ini juga harus diseimbangkan. Kalau di sini terlalu banyak positif, maka kalium harus di K+ harus dikeluarkan dari dalam sel menuju ke luar. Seperti itu terus. Ya, natrium masuk, kalium keluar, natrium masuk, kalium keluar, natrium masuk, kalium keluar. Itu potensial aksi di sepanjang membran saraf. Nah, di mana posisi obat anestetik? Ya, obat anestesi, obat analgesik, ya, itu fungsinya untuk memblokir, menutup natrium channel ini supaya tidak terjadi potensial aksi. Keluar masuk, tidak terjadi potensial aksi. Sehingga apakah impuls saraf ini bisa dilanjutkan kalau sudah ditutup? Tidak. Ya. Jadi, apakah rangsangan nyeri bisa dilanjutkan kalau ini natrium channelnya sudah tertutup? Tidak. Ya, itu cara kerja anestesi lokal bisa memblok natrium channel sehingga tidak ada perubahan potensial aksi di posnya, di setelah blok dari anestesi ini. Nyeri akan berhenti. Ya, saya ulangi. Tadi potensial aksi kan berjalan sepanjang membran sel dari akson untuk sampai ke otak. Selalu ada potensial aksi sambil membawa itu nyeri. Nah, natrium masuk, proses depolarisasi harus diseimbangkan lagi, proses repolarisasi, kalium keluar. Seperti itu terus sepanjang akson. Kita melakukan stop ya dengan anestesi lokal, blokir di sini. Natrium channelnya kita tutup dengan obat. Ya, ketika ada anestetik lokal menutup natrium channel, maka potensial aksi di membran sel tidak terjadi. Yang maknanya nyeri tidak akan dihantarkan. Nyeri akan selesai. Paham ya? Contoh lidokain ya, lidokain akan menutup channel ion natrium. Ada sinyal nyeri, potensial AC ya, depolarisasi, repolarisasi, depolarisasi, repolarisasi. Nah, kita blok pakai lidokain. Ion natriumnya tidak bisa masuk untuk melakukan depolarisasi. Potensial aksi tidak bisa terjadi. Maka, nih, sinyal nyeri stop. Sinyal nyeri tidak akan dihantarkan. Ya. Tidak akan dihantarkan sampai ke otak. Sehingga nyeri stop, tidak ada nyeri lagi. Itu bagaimana caranya obat anestesi bisa mempengaruhi membran sel, mempengaruhi depolarisasi pada sel neuron, sehingga nyerinya tidak dihantarkan, nyerinya dipotong, di stop. Sedikit tentang penempatan kateter intraspinal di ruang epidural, bisa di L2, L3. Ya, ini untuk spinal anestesi. Jadi spinal anestesi yang tidak terasa, pasiennya tetap sadar, tetapi yang tidak terasa hanya bagian bawah. Bisa untuk operasi-operasi yang membutuhkan anestesi bagian bawah saja.
Contohnya operasi SC pada ibu melahirkan, operasi fraktur atau patah tulang pada kaki, ya itu bisa menggunakan spinal anestesi saja. Sedikit menyinggung tentang cara agonis opiat dalam mengontrol nyeri. Tadi saya sedikit menjelaskan tentang obat agonis dan antagonis. Intinya agonis itu sejajar, sama fungsinya dengan endogenous chemical messenger kita. Kalau yang antagonis berarti berkebalikan dengan endogenous chemical messenger dari dalam tubuh kita. Nah, obat opiat ini yang agonis bisa menghambat, memblokir nyeri. Jadi kalau dari cerita pertama, perkenalan dulu ya. Ini adalah neuron presinap. Ya, selalu saya ingatkan sinap adalah proses pertemuan antara dua neuron. Ada neuron satu dengan neuron kedua. Ya. Nah, di sini ada neuron yang menghantarkan nyeri. Yang ungu ini adalah impuls nyerinya. Kemudian di sini naik masuk ke dorsal horn. Ini untuk dihantarkan menuju melalui neuron ascending. Nah, peripheral pain neuron atau nociceptive neuron akan melepaskan neurotransmitternya, yaitu substansi P atau prostaglandin. Prostaglandin ini dilepaskan selama ada kalsium. Ya, kalsium nih di sini tidak tampak nih kalsiumnya. Nah, kalsium influx ke dalam intraseluler, masuk ke dalam akson dari neuron nyeri, penghantar nyeri. Kemudian prostaglandin atau substansi P ini akan keluar menuju ke ruang sinap. Ini sebagai bentuk komunikasi. Hei, saya bawa nyeri. Ini sinyal nyerinya. Tolong diantarkan sampai ke otak. Oke, saya tangkap. Jawabnya begitu. Sama oleh neuron ascending atau neuron postsinap, sehingga dia bisa mengantarkan nyeri. Ini kalau kita belum blok pakai opiat. Kalau kita blok pakai opiat, jadi opiat ada reseptornya, ya, ada opiat, obat maupun endogenous opiat, ya, akan menempel pada reseptornya sehingga kalsium tidak bisa influx ke dalam sel. Kalsium tidak bisa influx ke dalam sel. Ini endogenous opiat akan menutup gerbang kalsium sehingga prostaglandin tidak akan dihantarkan. Nyerinya stop. Tidak akan sampai ke otak. Kita tidak akan merasakan nyeri. Paham ya? Begitu cara kerja dari opiat. Jadi dia menutup gerbang. Kalau endogenous opiat ini di sini dilambangkan sebagai warna hijau. Kalau yang sintetis obat dari luar ya. Contohnya meperidin itu sintetis opiat. Ya, lambangnya adalah merah, sama saja fungsinya, baik yang endogenous maupun yang sintetis. Dia memblok supaya kalsium tidak bisa masuk ke dalam akson terminal sehingga prostaglandin tidak akan keluar. Ini responnya, ini sinyal nyeri tidak akan sampai pada neuron postsinap. Sedikit opiat mengikat reseptor opiat, kemudian menghambat transmisi impuls saraf melintasi sinap antar neuron nyeri. Selalu ya kita sedang membahas intinya tentang membran sel, tentang nyeri, tentang sinap ya. Selalu saya ingatkan ini adalah neuron presinap, celah dan neuron postsinap. Opiat juga bisa. Nah, selain dia memblok terbukanya ion kalsium channel, pintu ion kalsium, opiat juga bisa nih memblok impuls pada saraf postsinaptik ya. Bisa memblok impuls
pada saraf postsinaptik, sehingga sinyal nyeri tidak dihantarkan oleh saraf yang kedua ini. Begitu saja dari saya, ya, semoga bermanfaat. Ini materi yang saling terkait dengan neurotransmitter, jadi dipelajari juga video saya tentang neurotransmitter dan sebaliknya. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.